Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Talita Sabitalila dengan NIM 163251060 dalam mata kuliah pemrograman dasar kelas RKA 2. Pada learning journal yang kedua ini, yang pertama ada objektif yaitu tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu untuk memahami konsep algoritma melalui pembuatan flowchart dan memahami struktur dasar variabel tipe data dalam bahasa C++. Nah, untuk aktivitas dalam pemrograman dasar yang kedua ini adalah untuk membuat flowchart. Yang pertama ada 4. Yang pertama, membuat flowchart dan program untuk mencetak kalimat hello world sejumlah 3 kali dalam satu baris. Nah, untuk flowchartnya sendiri kita dapat melihat bahwa kita bisa dengan mulai lalu integer atau input ucapan hello world, lalu kita printf ucapan sebanyak 3 kali, lalu kita end. Nah, untuk pada VS Code atau pada programnya sendiri, kita bisa menambahkan karakter ucapan, yaitu karakternya adalah hello world, dan kita bisa printf sebanyak 3 kali dengan format yang berbeda. Yang pertama, pada printf yang pertama dan kedua, kita menggunakan %s slice t agar ucapan tersebut masih terdapat di satu baris yang sama tetapi terdapat spasi atau jarak yang sama. Lalu untuk di printf yang terakhir itu terlihat bahwa kita menggunakan sliced n sebagai pengakhiran dari suatu baris tersebut. Lalu seperti biasa return 0 buat menutup atau mengakhiri pemrograman. Untuk kegiatan yang kedua adalah membuat flowchart dan program untuk mencetak kalimat dan melengkapi data pada titik-titik sesuai dengan data diri. Nah, yang pertama ada untuk pembuatan flowchartnya sendiri itu kita input nama, NIM, kelas, prodi, dan alamat. Lalu kita tampilkan yaitu seperti yang diinginkan pada soal dengan menggunakan perintah printf. Maksudnya kita bisa tampilkan sesuai dengan format yang ada. Nah, untuk yang pada pemrograman, program dibuat dengan menambahkan beberapa karakter dan integer, lalu data ditampilkan menggunakan perintah printf agar program menampilkan output yang sesuai dengan format yang rapi. Nah, di sini terlihat bahwa kita membuat atau memasukkan output berupa karakter nama, kelas, prodi, alamat, dan untuk integernya adalah npm atau nim karena dia berupa angka. Lalu kita printf sesuai dengan format yang diinginkan pada soal, nama slice t %s slice n. Nah, untuk slice t itu agar baris atau spasinya itu sama antar baris. Lalu untuk %s itu menunjukkan bahwa dia suatu inputnya itu adalah sebuah karakter atau kata atau kalimat. Sedangkan %d menampilkan sebuah angka atau bilangan atau integer gitu. Nah, nanti akan dihasilkan tampilan seperti ini. Selanjutnya, pada kegiatan yang ketiga adalah menulis ulang program dan tampilan hasil dari program tersebut. Yang pertama, pada program yang diinginkan atau pada program pada soal itu berisi deklarasi variabel jawab dan hasil. Nah, untuk nilai awal jawabnya sendiri adalah 1000, kemudian untuk nilai hasilnya adalah jawab min 30, dan untuk perintah printf akhirnya dia menginginkan %d-nya diisi dengan hasil plus 10. Nah, untuk membuat program atau penjelasan dari program tersebut, yang pertama adalah dia membuat sebuah input jawab dan hasil di mana jawabnya adalah sama dengan 1000 dan hasilnya sama dengan jawab dikurangi 30, dan yang ingin ditampilkan dari programnya adalah jawaban adalah %d slice n, di mana %d adalah hasil plus 10. Nah, untuk tampilannya
adalah jawabannya adalah 980. Dimana ketika kita menghitungnya secara manual, jawaban dari program ini sudah tepat. Kita bisa buktikan dengan yang pertama, jawab sama dengan 1000. Lalu hasil sama dengan jawab dikurangi 30, di mana jawab adalah 1000, maka hasil sama dengan 1000 dikurangi 30, yaitu 970. Nah, pada printf atau tampilannya, dia menginginkan persendinya adalah hasil, di mana hasil adalah 970 ditambah 10, dan akan menampilkan 980. Jadi, tampilan pada program ini itu sudah benar. Jawabannya adalah 980. Dan dari program tersebut terlihat bahwa urutan operasi dalam pemrograman itu mempengaruhi hasil akhir yang ditampilkan. Lalu untuk aktivitas keempat adalah menampilkan hasil dari suatu potongan program pada soal. Nah, potongan program pada soal itu adalah penjumlahan dari dua bilangan, yaitu 35 dan 18, dan nilai tersebut dideklarasikan dengan value 2, dan sum. Untuk value 1 sendiri adalah 35, dan value 2 adalah 18, dan untuk sumnya adalah penjumlahan dari value 1 dan value 2. Nah, printf atau tampilan yang diinginkan adalah the sum of %d and %d is %d slice n, di mana %d yang pertama adalah value 1, %d yang kedua adalah value 2, dan %d yang ketiga adalah sum. Nah, terlihat bahwa tampilan yang dihasilkan itu sudah benar, di mana tampilan menunjukkan the sum of 35 and 18 is 53. Jadi, tampilan hasil dari potongan program pada soal itu sudah sesuai dengan format yang diinginkan. Untuk result dan evaluation, pada praktikum kali ini telah dibuat flowchart dan program sederhana seperti menampilkan kalimat hello world sebanyak 3 kali dalam satu baris, menerima input data berupa nama, NIM, kelas, program studi, dan alamat, kemudian dapat ditampilkan input tersebut dengan format yang diinginkan. Selain itu, terdapat beberapa percobaan dasar dalam hal konstanta dan variabel, dan juga perhitungan-perhitungan sederhana. Dalam pelaksanaan praktikum ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu saat pembuatan flowchart, di mana flowchart ini akan mempengaruhi bagaimana kita akan membuat suatu program itu atau menjalankan suatu program tersebut. Nah, untuk secara keseluruhan, praktikum ini dapat membantu dalam memahami konsep dasar pemrograman sederhana menggunakan bahasa C++. Sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih.